Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Cintialani, NIM 24060033. Di sini saya akan menganalisis salah satu dosen yang ada di kampus saya. Saya masih ingat kesan pertama saya terhadap salah satu dosen di kampus saya. Beliau orangnya ramah, perhatian, dan selalu memberi dukungan pada mahasiswanya. Setiap kali perkuliahan selesai, beliau sering menanyakan apakah kami sudah memahami pembelajaran tersebut atau belum. Bahkan ketika pembagian nilai akhir tiba, banyak dari kami yang terasa senang karena penilaiannya selalu terasa adil dan objektif. Dari situ, saya merasa beliau benar-benar memahami makna tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter yang berakhlak mulia. Nilai keadilan dan penghargaan terhadap usaha mahasiswa yang beliau tunjukkan sudah mencerminkan semangat seorang pendidik profesional. Tetapi, seperti manusia pada umumnya, beliau juga punya sisi lain yang menurut saya perlu diperhatikan. Kadang, kalau ada mahasiswa yang tidak sesuai ekspektasinya, beliau bisa terlihat kesal ataupun marah. Saya paham mungkin itu bentuk tanggung jawabnya sebagai pengajar. Namun, dalam kode etik guru, seseorang pendidik seharusnya mampu bersikap sabar, terbuka, dan penuh empati. Saat dosen marah di depan kelas, suasana belajar menjadi sedikit tegang, dan beberapa mahasiswa takut untuk bertanya. Padahal, pendidikan seharusnya membantu mengembangkan potensi setiap mahasiswa agar pendidik jadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bukan membuat mereka merasa takut untuk belajar. Selain itu, cara beliau mengajar juga masih cenderung sama dari awal sampai akhir semester. Materi yang dibahas hanya itu-itu saja, padahal setiap pertemuan itu kan ada RPS-nya ya, tetapi materi pertemuan 1 sampai 16 hanya itu-itu saja yang dibahas. Tidak ada variasi atau inovasi, sehingga beberapa materi terasa sulit dipahami oleh kita sebagai mahasiswa. Dari sini, saya melihat pentingnya peningkatan kompetensi profesionalnya. Dosen atau guru kan memang perlu terus belajar dan memperbaharui cara mengajarnya sesuai dengan prinsip pengembangan profesinya. Lewat pelatihan refleksi atau bahkan eksperimen metode baru, pembelajaran bisa jadi lebih menarik dan efektif. Satu hal kecil yang sering saya perhatikan, beliau sering duduk di atas meja saat mengajar. Mungkin bagi beliau itu cara santai untuk menjelaskan materi kepada mahasiswa. Tapi bagi sebagian mahasiswa, hal itu bisa terasa kurang sopan dan membuat suasana kelas menjadi sedikit canggung. Padahal kemampuan membangun komunikasi dan keteladanan di depan kelas juga termasuk bagian dari peningkatan kompetensi seorang pendidik. Kalau beliau sedikit lebih aktif, berdiri, berkeliling, dan berinteraksi langsung kepada mahasiswa, saya yakin mahasiswa akan lebih semangat mengikuti pembelajarannya. Pada akhirnya, saya melihat beliau sebagai sosok dosen yang baik, bertanggung jawab, dan punya niat tulus untuk mendidik. Hanya saja, seperti kita semua, beliau masih dalam proses menjadi lebih baik dengan meningkatkan profesionalisme dan menjaga etika mengajar. Saya percaya beliau bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan benar-benar sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional yang sesungguhnya. Sekian analisis dosen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.